Beberapa tips dari saya agar mobil ini bisa irit, khususnya untuk mobil Avanza Xenia yang ber-cc 1,3. Nah, untuk mobil lain garis besarnya sama, namun paling ada perbedaan pada bagian kecenderungan RPM-nya dan kecepatan. Nah, menurut pengalaman saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keiritan. Dan dari pengalaman saya menemukan beberapa kondisi yang menyebabkan mobil itu irit. Oke, langsung dari yang mudah dulu atau dari panel sini ya. Yang pertama, kalau mau bepergian jauh diusahakan bensin itu full tank ya, bensin itu full tank. Nah, kemudian sebelum habis atau bensin tinggal setengah itu kita full tank lagi. Nah, di situ mempengaruhi keiritan BBM. Nah, di sini penjelasannya agak rumit teman-teman. Namun secara singkat saja ya saya gambarkan. Ketika BBM ini setengah ke bawah, rongga di dalam tangki tadi banyak oksigen sehingga uap-uap bensin itu mudah cenderung banyak ke penguapan daripada bensin yang tersedot ke pembakaran. Nah, kalau bensinnya full mentok, nah di dalam tangki tadi sedikit sekali oksigen, jadi bensin yang koclak-koclak ketika jalan tadi jarang lebih sedikit terjadi penguapan. Nah, logikanya seperti itu saja. Jadi sedikit banyak posisi full dan posisi setengah itu mempengaruhi konsumsi BBM. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karakter ngegas atau cara kita ngegas. Nah, cara ini yang untuk di jalan datar ya, sebisa mungkin ketika kita jalan itu dimaksimalkan di gigi 5 dan RPM-nya di bawah 3000, misalnya 2000 atau 2000 setengah. Jadi kecepatannya biasanya untuk cc 13 ini konstan di 60-70 ya, 60-70, 75, 65. Nah, sekitar di situ saja. Ini mau menggunakan AC atau tidak biasanya cenderung irit ya. Nah, untuk cc yang lainnya yang 1000 atau yang 1500 itu menyesuaikan dari torsi. Intinya ketika gigi 5, ketika digas itu tidak berat namun tidak terlalu ringan. Artinya torsinya sudah keluar. Kalau gigi 5 kok digas grek, nah itu malah boros teman-teman, karena torsinya belum keluar. Bukan RPM yang pas. Kalau RPM yang pas berarti gas sedikit saja sudah enteng, biasanya di kecepatan 60 atau 70. Mungkin ya kalau cc 1,5 berarti 75 sampai 80 kecepatan yang ideal. Kalau cc 1000 biasanya 55 sampai 65 kecepatan yang ideal. Kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian sini ada AC ya. Kalau saya biasanya menghidupkan AC itu kondisi pagi atau sore itu ini di nomor 2, kemudian AC-nya cukup nomor 1 atau 2 saja, 1 ceklikan atau 2 ceklikan. Kemudian kalau siang jam 12 biasanya panas sekali ya. Nah, di sini saya nyalakan 3/4 seperti ini, jam 12 atau jam 1. Di sini bisa nomor 2 atau nomor 3 tergantung kebutuhan. Jadi jarang sampai full gini ya, karena AC saya juga masih normal, jadi masih cukup dingin. Selanjutnya adalah tekanan ban. Nah, tekanan ban ini sangat mempengaruhi konsumsi BBM. Kalau terlalu kempes dia akan berat, kalau terlalu keras dia akan irit. Namun penumpangnya akan gerodakan ya, akan shocknya akan terlalu keras.
Nah, di sini ada ukuran tekanan PSI ya, tekanan ukuran ban. Untuk depan 31, belakang 35. Menurut saya ini terlalu empuk ya. Kalau saya biasanya agar tercapai iritnya. Jadi konsumsi mobil saya ini untuk jarak luar kota bisa 1,16, 1 liter 17. Itu kalau pagi nggak pakai AC, kalau siang pakai AC, kalau hujan pakai AC. Nah, itu tekanan roda depan itu 34 ya, tekanan roda belakang 38 ya. Jadi selisihnya ini 31,3, ini juga 3. Untuk kekerasannya saya biasanya ngecek menggunakan tangan, dia masih bisa ditekan seperti ini, namun agak keras karena ini mobil niaga ya, mobil buat cari uang. Kadang kalau muatan full, kalau tekanan belakangnya 35, ini di sini akan kempes sekali, tarikannya akan berat. Jadi saya setting ukuran 38 untuk belakang. Yang selanjutnya yang mempengaruhi boros tidaknya adalah oli. Nah, di sini oli yang saya gunakan biasanya 5W atau 10W. Nah, oli ini sangat berpengaruh. Ketika kita menggunakan oli 15W, itu akan sangat berat tarikannya. Tarikannya akan pokoknya menggondeli ya. Ketika digas tinggi pun tidak langsung teriak, ketika digas itu lama naiknya karena seret. Nah, saya sudah membuktikan ya untuk mobil saya, mobil 2008, harusnya mobil tua itu 10W atau 15. Untuk saran-saran dari montir yang senior ya. Namun ketika saya praktekkan dan sharing-sharing di grup, tidak seperti itu kenyataannya. Walaupun saya pernah menggunakan mobil tua tahun 97 ya, itu saya kasih oli 5W ini, bensinnya lebih irit, mesin malah lebih dingin, dan suaranya lebih halus. Nah, malah berbanding terbalik sama penjelasan mekanik-mekanik yang mungkin mekanik kadang tidak punya mobil, cuma berdasarkan teori ya dari insinyur-insinyur. Nah, namun teori itu kadang terpatahkan ketika kita mempraktekkan langsung, karena teori-teori itu kadang ditunggangi dengan kepentingan mencari keuntungan. Contohnya saja, mobil tahun muda harus menggunakan Pertamax. Nyatanya mobil tahun muda banyak yang menggunakan Pertalite dan mesinnya awet-awet saja asal rutin ganti oli. Nah, itu adalah satu contohnya saja dan masih banyak contoh lain. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman yang agak memaksimalkan performa, yaitu kapasitor teman-teman. Walaupun tidak signifikan sekali, namun saya setelah memasangkan kapasitor ini agak sedikit enteng tarikannya. Ini berlaku untuk motor jadul dan motor injeksi ya. Saya pernah nyoba juga di motor yang mobil 97 sedan Timor itu, saya kasih kapasitor juga agak mendingan. Maksudnya gasnya ditoel sedikit, tenaganya ada perbedaan ya, bukan cuma ekspektasi, tapi memang ada perbedaan. Karena secara teori kapasitor itu memaksimalkan kerja perelektronikan, sementara pada mobil ini banyak sekali komponen elektronik. Seperti halnya ketika kita mencet klakson ini ya, kan terjadi percikan titit titit. Nah, seperti itu kalau tidak dikasih kapasitor, percikannya itu terlalu besar sehingga kadang klakson ini bisu, harus ditekan kenceng baru bunyi. Nah, ketika kita tambah kapasitor, efek
percikan itu akan berkurang dan klakson pun tidak pernah bisu ya, maksudnya dipencet enak saja, dia akan mudah bunyi. Nah, ini contoh pada klakson saja, sementara pada komponen mobil ini banyak sekali relay-relay dan soket-soket sambungan-sambungan yang berpotensi menghasilkan percikan jika tidak ada kapasitor yang meredam percikan tadi. Nah, ini saya menggunakan kapasitor, kemarin saya taruh di sini. Nah, ini saya seri dengan casan ini ya. Jadi ketika kontak on, dia baru bekerja. Makanya banyak yang menjual produk-produk minikon itu memang ada efeknya, namun tidak signifikan ya. Perhatikan ya, banyak faktor yang mempengaruhi keiritan. Salah satunya adalah kapasitor itu menyumbang misalnya dari 100% ya, mungkin ini menyumbang 5%, dan lainnya juga banyak menyumbang keiritan seperti tadi yang saya sebutkan, cara berkendara, tekanan roda, kemudian jenis oli dan lain-lain. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, sampai sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.